Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar pada edisi perdana dari seri edukasi keuangan yang paling mendasar, di mana kita tidak hanya akan membahas angka-angka dan investasi, namun lebih dalam menyelami esensi dari alat yang kita gunakan setiap hari, uang. Selama hidup, hampir setiap keputusan yang kita ambil, mulai dari pilihan sarapan di pagi hari hingga impian terbesar kita tentang masa depan, senantiasa melibatkan entitas abstrak yang disebut uang. Kita bekerja keras untuk mendapatkannya, kita cemas saat kehilangannya, dan kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan pertumbuhannya. Namun, sungguh mengherankan, mayoritas dari kita, bahkan mereka yang ahli dalam menghasilkan dan membelanjakan uang, jarang sekali berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya apa itu uang? Kenapa selembar kertas berwarna yang dicetak oleh pemerintah bisa memiliki nilai setara dengan berjam-jam kerja keras kita? Pertanyaan ini bukanlah sekadar pertanyaan filosofis, melainkan fondasi utama yang wajib kita pahami sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghasilkan, mengelola, dan menumbuhkannya. Melalui video pertama ini, kita akan membongkar tuntas esensi uang, dari mana ia berasal, mengapa sistemnya diciptakan, dan bagaimana uang modern beroperasi dalam kerangka sistem kepercayaan global yang sangat rumit, mempersiapkan pemahaman kritis Anda untuk seluruh kuliah keuangan yang akan datang. Sebelum uang ada, masyarakat global menjalankan roda perekonomian mereka melalui sebuah sistem yang dikenal sebagai barter, sebuah konsep yang sekilas terdahulu terdengar adil dan sederhana, di mana barang ditukar dengan barang dan jasa dibalas dengan jasa. Namun, sistem barter yang primitif ini dengan cepat mengungkap kekurangan fundamental yang membatasi pertumbuhan peradaban dan perdagangan, yakni masalah kesamaan kebutuhan ganda atau double coincidence of wants. Bayangkan, Anda adalah seorang petani yang menanam padi dan ingin menukar beras hasil panen Anda dengan sepasang sepatu baru, maka Anda harus mencari seorang pembuat sepatu yang pada saat yang sama sedang membutuhkan beras, bukan kentang, bukan kain, melainkan beras, dan jumlah yang dibutuhkan haruslah sesuai dengan nilai sepasang sepatu yang ia tawarkan. Jika pembuat sepatu tersebut ternyata hanya membutuhkan ayam dan Anda tidak punya ayam, maka transaksi tidak akan terjadi. Seluruh proses perdagangan akan macet total. Kesulitan untuk menyamakan keinginan dan kebutuhan ini adalah hambatan besar yang secara efektif melumpuhkan skala perdagangan yang lebih besar dan spesialisasi pekerjaan, karena setiap orang harus menjadi produsen dari segala hal yang mungkin dibutuhkan orang lain, hanya untuk mempermudah proses tukar-menukar, sehingga mendorong para ahli ekonomi awal untuk mencari sebuah solusi universal, sebuah perantara yang bisa diterima secara umum oleh semua pihak, sebuah medium yang bisa memecahkan masalah barter ini, dan disinilah secara evolusioner konsep uang lahir. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menemukan berbagai barang yang secara inheren dianggap bernilai dan diterima secara luas di komunitas mereka untuk berfungsi sebagai perantara pertukaran, menandai munculnya apa yang kita sebut sebagai uang komoditas, sebuah fase krusial dalam sejarah ekonomi manusia. Dalam peradaban yang berbeda, komoditas ini bervariasi secara dramatis. Di beberapa tempat, garam menjadi komoditas vital karena kemampuannya mengawetkan makanan sehingga ia memiliki nilai tinggi dan universal. Di wilayah lain, cangkang kerang tertentu seperti kauri digunakan sebagai mata uang karena kelangkaan dan keindahannya. Dan tentu saja yang paling terkenal adalah logam mulia seperti perak dan emas yang memiliki keunggulan berupa daya tahan, kelangkaan alami, dan kemudahan untuk dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, menjadikannya penyimpan nilai yang superior dan alat tukar yang lebih praktis daripada membawa-bawa karung gandum. Namun, meskipun uang komoditas seperti emas jauh lebih unggul daripada sistem barter, tetap saja ia memiliki kelemahan signifikan, terutama dalam konteks perdagangan antar wilayah atau skala besar. Sulitnya membawa sejumlah besar emas untuk transaksi perdagangan yang masif, risiko perampokan dalam perjalanan, dan kerumitan dalam memastikan kemurnian atau berat setiap kepingan emas. Masalah-masalah praktis inilah yang akhirnya mendorong evolusi uang menuju bentuk yang paling abstrak dan dominan saat ini.
Evolusi krusial berikutnya, dan yang paling relevan dengan kehidupan kita saat ini, adalah transisi menuju uang fiduciary atau yang lebih dikenal sebagai fiat money, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti biarlah itu terjadi, yang secara sempurna menangkap esensinya. Uang fiat adalah mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik yang didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan nilainya didasarkan sepenuhnya pada dekret pemerintah dan, yang jauh lebih penting, kepercayaan kolektif dari masyarakat yang menggunakannya. Ketika Anda memegang selembar uang kertas rupiah, kertas itu sendiri hampir tidak bernilai. Nilainya bukan berasal dari cetakan kertas atau tinta, melainkan dari janji bank sentral bahwa uang itu akan diterima untuk pelunasan utang dan pembayaran di seluruh negeri, dan keyakinan Anda bahwa orang lain besok juga akan menerima uang kertas yang sama sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa mereka. Inilah puncak dari perjalanan evolusi uang, di mana uang bertransformasi dari barang fisik menjadi sebuah konsep, sebuah kontrak sosial, atau sebuah sistem kepercayaan yang terinstitusionalisasi, di mana kepercayaan publik menjadi komoditas paling berharga yang mendukung seluruh sistem moneter modern kita. Pemahaman bahwa uang modern adalah sistem kepercayaan adalah kunci untuk memahami ekonomi global saat ini, karena volatilitas, inflasi, dan stabilitas mata uang semuanya berakar pada tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap sistem tersebut. Untuk memastikan sistem kepercayaan ini dapat berfungsi secara efisien, uang harus memenuhi 3 fungsi fundamental secara simultan. Kegagalan dalam menjalankan salah satu dari 3 fungsi ini akan menyebabkan mata uang kehilangan nilainya dan mengganggu stabilitas ekonomi, sebuah fenomena yang sering kita saksikan dalam hiperinflasi di berbagai negara yang mengalami krisis kepercayaan. Fungsi pertama adalah sebagai satuan hitung, unit of account, yang menjadikan uang sebagai patokan nilai standar yang universal dan seragam yang dapat digunakan untuk mengukur harga dan utang. Bayangkan betapa mustahilnya menjalankan bisnis atau membuat anggaran tanpa satuan hitung yang stabil. Setiap barang harus diberi harga dalam kaitannya dengan setiap barang lain yang mungkin membuat daftar harga di toko bahan makanan menjadi ribuan perbandingan yang kacau. Berkat uang, semua barang dan jasa, mulai dari harga sewa rumah, biaya pendidikan, hingga upah harian, dapat dinyatakan dalam satu unit mata uang yang mudah dipahami, memungkinkan perbandingan, perhitungan laba rugi, dan perencanaan ekonomi yang koheren. Fungsi ini tidak hanya sekadar membantu kita mengetahui berapa harga suatu barang, tetapi juga memungkinkan kita untuk mencatat utang piutang dan menentukan nilai kontrak di masa depan dengan presisi yang dapat disetujui bersama. Fungsi kedua dari uang adalah sebagai alat tukar, medium of exchange, yang merupakan fungsi paling jelas dan yang pertama kali menyelesaikan masalah barter yang kita bahas tadi. Alat tukar berarti uang diterima secara umum oleh semua orang sebagai pembayaran untuk barang dan jasa. Dengan adanya fungsi ini, seorang petani yang panen padi tidak perlu lagi mencari pembuat sepatu yang membutuhkan beras. Ia cukup menjual berasnya kepada siapapun yang mau membelinya dengan rupiah dan kemudian menggunakan rupiah tersebut untuk membeli sepatu dari pembuat sepatu, terlepas dari apapun kebutuhan pribadi pembuat sepatu itu. Fungsi alat tukar ini secara dramatis meningkatkan efisiensi pasar dan mengurangi biaya transaksi yang sebelumnya timbul dari proses pencarian dan penyesuaian dalam sistem barter. Efisiensi ini menjadi katalis utama bagi spesialisasi pekerjaan, karena seseorang kini bisa fokus menjadi ahli di bidangnya. Misalnya, ahli membuat software atau ahli meracik kopi, tanpa harus khawatir tentang bagaimana mereka akan menukarkan keahlian spesifik tersebut dengan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Fungsi alat tukar adalah alasan mengapa uang dapat melicinkan roda perdagangan dan memungkinkan ekonomi modern yang kompleks untuk berputar tanpa hambatan.
Akhirnya, fungsi ketiga yang krusial adalah sebagai penyimpan nilai store of value yang memungkinkan kekayaan atau daya beli yang diperoleh saat ini untuk dipertahankan dan ditransfer ke masa depan. Jika uang tidak bisa menyimpan nilai, tidak ada seorang pun yang akan mau menerima uang sebagai alat tukar karena uang tersebut akan membusuk atau kehilangan nilainya sebelum sempat dibelanjakan, memaksa kita kembali ke sistem komoditas atau barter yang tidak efisien. Fungsi penyimpan nilai ini adalah yang paling rapuh dan paling rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama inflasi. Dalam kondisi inflasi yang rendah dan stabil, uang fiat dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai yang andal selama jangka waktu pendek hingga menengah. Namun, perlu dicatat bahwa inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu, secara fundamental mengikis daya beli uang yang Anda simpan, yang berarti uang Anda masih sama jumlahnya, tetapi nilainya untuk membeli barang telah berkurang. Karena inflasi adalah fenomena yang melekat dalam sistem uang fiat, uang bukanlah penyimpan nilai yang sempurna dalam jangka panjang. Inilah mengapa kita harus melangkah ke kuliah keuangan berikutnya, yang membahas bagaimana mengubah uang yang Anda simpan menjadi aset yang dapat bertumbuh dan melindungi daya beli Anda dari gerusan waktu dan inflasi. Dalam kerangka modern, seluruh sistem uang fiat ini diatur dan dikelola oleh entitas otoritatif tunggal yang dikenal sebagai Bank Sentral, yang di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Bank sentral adalah lembaga yang berdiri di atas sistem perbankan komersial, memiliki monopoli dalam menerbitkan mata uang fisik dan bertanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Peran bank sentral jauh melampaui sekadar mencetak uang. Mereka bertindak sebagai bankir untuk bank-bank komersial. Mereka mengelola cadangan devisa dan yang paling utama mereka menetapkan kebijakan moneter melalui instrumen seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka. Ketika Anda mendengar berita tentang Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga, itu adalah mekanisme mereka dalam mencoba mengendalikan jumlah uang yang beredar di pasar. Jika terlalu banyak uang yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia, kita akan menghadapi inflasi yang merupakan musuh utama dari fungsi penyimpan nilai. Sebaliknya, jika uang yang beredar terlalu sedikit, aktivitas ekonomi bisa melambat, menyebabkan deflasi atau bahkan resesi. Bank sentral memiliki tugas yang kompleks dan menantang untuk menyeimbangkan stabilitas harga melawan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sebuah tugas yang terus menjadi tantangan seiring dengan kompleksitas pasar global yang terus meningkat. Dan pada titik ini, kita harus menghadapi kenyataan yang paling mengejutkan tentang uang modern. Mayoritas uang yang kita gunakan sehari-hari, yang kita lihat di saldo rekening bank atau dompet digital kita, bukanlah uang fisik. Uang tersebut adalah data elektronik, hanya sekumpulan angka dalam database bank dan bank sentral. Ketika bank sentral mencetak uang fisik, itu hanya sebagian kecil dari total uang yang beredar dan bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah total uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan, deposito, dan aset likuid lainnya. Sistem perbankan modern beroperasi berdasarkan fractional reserve banking, di mana bank hanya perlu menyimpan sebagian kecil dari dana yang disimpan oleh nasabah mereka dan dapat meminjamkan sisanya, sehingga secara efektif menciptakan uang baru dalam bentuk pinjaman dan kredit yang baru saja diwujudkan dalam sistem digital. Oleh karena itu, uang modern ini adalah sebuah konsep yang sangat cair dan dinamis, sebuah ledger digital yang terus berubah, yang hanya berfungsi selama kita semua, dari individu hingga institusi terbesar, mempertahankan kepercayaan bahwa angka-angka yang tertera di layar ponsel kita memiliki daya beli yang nyata. Evolusi dari emas fisik menjadi selembar kertas dan kini menjadi kode digital yang tersimpan di server, menunjukkan betapa kuatnya kekuatan kepercayaan dan kesepakatan sosial dalam menentukan apa yang kita sebut sebagai nilai. Pemahaman fundamental tentang apa itu uang ini harus menjadi landasan yang kokoh bagi setiap langkah keuangan Anda selanjutnya, karena uang pada dasarnya adalah sebuah alat canggih dan bukan tujuan akhir itu sendiri.
Ia adalah bahasa yang memungkinkan kita berkomunikasi nilai, sebuah jembilan yang menghubungkan waktu kerja kita hari ini dengan kebutuhan kita di masa depan, dan sebuah media yang memungkinkan spesialisasi dan inovasi. Dengan menyadari bahwa uang adalah sistem kepercayaan yang disepakati bersama, kita menyadari bahwa nilai uang dan bahkan stabilitasnya sedikit banyak berada di tangan kolektif kita dan dikendalikan oleh kebijakan bank sentral. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya berfokus pada seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi kita juga harus memahami kualitas dari uang yang kita gunakan dan bagaimana lingkungan moneter memengaruhi daya beli jangka panjang kita. Kepahaman ini adalah kunci untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi, alih-alih hanya menjadi pengguna pasif dari mata uang. Kita telah berhasil merampungkan kuliah pertama ini dengan menanggapi pertanyaan mendasar tentang esensi dan evolusi uang, dari barter yang canggung hingga uang digital yang abstrak. Sekarang, fondasi pemahaman kita telah kokoh. Namun, mengetahui apa itu uang belumlah cukup. Tantangan terbesar berikutnya adalah transisi dari pemahaman konseptual menuju tindakan nyata. Jika uang adalah alat tukar dan penyimpan nilai, maka langkah paling kritis bagi setiap individu adalah mengaktifkan fungsi pertama yang menentukan, bagaimana cara mendapatkannya. Ini adalah transisi logis yang akan membawa kita langsung ke topik yang paling diminati, strategi konkret, etos kerja, dan sistem yang memungkinkan kita menghasilkan arus kas secara konsisten di dunia modern. Itulah yang akan kita kulik tuntas dalam episode berikutnya, di mana kita akan membedah berbagai jalur untuk mengalirkan sumber daya ini ke dalam kehidupan Anda. Pastikan Anda sudah subscribe ke kanal ini dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak melewatkan kuliah keuangan kedua. Bagaimana menghasilkan uang yang akan segera kami tayangkan. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dan sampai jumpa di kuliah berikutnya.